Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat memiliki doa yang selalu mustajab. Malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat. Jika para penghuni langit tersebut mendoakan kebaikan bagi manusia, maka Allah akan mengabulkannya. Namun sebaliknya, apabila malaikat melaknat dan mendoakan keburukan bagi manusia, maka Allah pun akan mengabulkannya, lalu menolak amalan dan menetapkan siksaan bagi si terlaknat. Malaikat tentu saja tidak bermudah-mudahan dalam melaknat seseorang. Hanya orang yang tertentu dan dosa tertentu yang akan dilaknat para malaikat. Dosa apa saja yang dilaknat para malaikat? Dilansir dari berbagai sumber berikut ulasannya. 1. Murtad. Seorang muslim yang murtad juga dilaknat seluruh malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak. Sebagaimana firman Allah dalam kitabnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk orang yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah yang ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Quran Surat Ali Imran ayat 86 dan 87. 2. Istri yang tidak mau melayani suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan suami istri dan dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang istri tidak boleh sekalipun menolak ajakan suaminya, namun terdapat pengecualian dalam hal ini, yakni ketika istri sakit atau dalam keadaan datang bulan, dan yang semisalnya dapat menjadikan uzur untuk menolak ajakan suami. 3. Mati dalam kondisi kafir. Malaikat melaknat semua orang yang mati di atas kekafiran. Mereka yang tidak meyakini Islam atau keluar dari Islam akan mendapat laknat malaikat. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang mengaku Islam namun melakukan amalan yang membatalkan keislamannya, semisalnya meninggalkan sholat. Perihal ini dikabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka yang tidak pula mereka diberikan tangguh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang ruh orang kafir yang mendapati azal. Ruh-ruh itu dipanggil dengan sebutan yang buruk. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju laknat Allah dan murkanya. Setelah dilaknat Allah, seluruh penghuni langit pun turut melaknatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya. Demikian pula seluruh malaikat yang berada di atas langit, dan semua pintu langit ditutup untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Empat. Menakuti sesama muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia lepaskan, meskipun yang menjadi sasaran adalah saudaranya sebapa atau seibu. Hadis riwayat Muslim. Termasuk dalam hadis ini yakni menakuti sesama muslim dengan menodongkan senjata meskipun hanya untuk bercanda gurau. Termasuk pula menakuti dengan cara lain meski sekedar main-main. Semua perilaku tersebut nampak sepele, namun tetap berlaku padanya laknat dari para malaikat. 5. Menghina
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi memiliki keutamaan yang sangat agung. Merekalah generasi pertama untuk Islam menjadikan rujukan umat hingga akhir zaman. Maka sungguh tercela seseorang yang berani mencela para sahabat Nabi, seperti yang dilakukan para sejarawan orientalis serta kaum Syiah yang bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat. Pantaslah laknat malaikat diberikan kepada mereka yang tak menghormati generasi mulia pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia." Hadis riwayat At-Tabrani. Enam, mengakui anak angkat sebagai anak kandung, termasuk mengakui anak hasil zina. Segala perbuatan yang menasabkan seorang anak kepada selain orang tuanya, maka ia akan mendapatkan laknat malaikat. Perkara ini biasa terjadi pada orang tua angkat yang menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya. Padahal anak angkat tetaplah memiliki nasab atau bin atau binti dari ayah kandungnya. Demikian pula anak hasil zina yang seringkali dinasabkan pada ayah biologisnya. Padahal anak hasil zina hanya boleh dinasabkan pada ibunya dan dianggap terlahir tanpa ayah. Demikianlah Islam mengaturnya dengan sempurna. Jika melanggarnya, maka laknat malaikat akan meliputinya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengaku keturunan seseorang yang bukan bapaknya, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima amal wajib dan sunnahnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. 7. Menghalangi hukuman. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia berhak dikisos. Dan siapa yang menghalangi antara keluarga korban dengan pelaku untuk melakukan kisos, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Tidak akan diterima darinya amal wajib maupun amal sunnahnya." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Dalam konteks masa kini, seseorang dapat menghalangi hukuman bagi pelaku kejahatan melalui praktek di pengadilan, yang sering kali dijumpai pula, yakni orang-orang tertentu yang melakukan kriminalitas namun kebal hukum karena kedudukan atau jabatannya. Mereka semua mendapat laknat malaikat karena telah melakukan pengkhianatan. Selain 7 tadi, terdapat dosa lain yang juga dilaknat oleh para malaikat. Di antaranya mengganggu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh seorang muslim atau pemerintah muslim. Termasuk pula melindungi para pelaku penyimpang dari sunnah Rasulullah dan berbuat kejahatan di kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan menurut sebagian para ulama, setiap perbuatan dosa besar pastilah akan mendapat laknat dari para malaikat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita tidak termasuk orang yang dilaknat malaikat, dan semoga kita tidak termasuk orang yang dikenal di langit sebagai pelaku maksiat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.